wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Hai, apa kabarnya semua kalian? Kabar Ustazah alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita belajar lagi sirah, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Hai, yuk kita mulai belajar sirah. Belajar dimulai dengan mengucapkan doa. Oke, sikat berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu masa jahiliyah? Ayo, bagaimana? Ya, benar anak-anak. Masa jahiliyah adalah masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Ketidaktahuan itu salah satunya adalah dengan menyembah berhala. Sebelum mengenal Islam, pada masa itu pula orang-orang dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, para penyembah berhala. Yang kedua, orang Nasrani. Kemudian yang ketiga, orang Yahudi. Dan kemudian yang keempat adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim. Mereka disebut dengan kaum Hanif, yaitu orang yang berpaling dari keburukan menuju kebaikan, dan yang benar adalah kecenderungan menuju Islam. Jadi yang paling mendekati agama Islam. Dan mereka adalah golongan dari para pecinta kebenaran. Jadi hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang para pecinta kebenaran dan peristiwa diangkatnya Muhammad menjadi utusan Allah. Anak-anak, kaum Hanif ini jumlah mereka sangat sedikit. Mereka termasuk orang-orang yang mencari kebenaran. Hati mereka sangat gelisah ketika melihat atau menyaksikan orang-orang yang menyembah berhala atau batu. Abu Dzar Al-Ghifari, Ubaidillah bin Jasi, serta beberapa orang lainnya termasuk ke dalam golongan ini. Mereka amat membenci berhala dan pantang meminum minuman yang memabukkan. Dikisahkan salah satu penganut ajaran Nabi Ibrahim yang paling gigih bernama Zaid bin Amr. Dia adalah anak dari paman Umar bin Khattab. Artinya Zaid dan Umar bin Khattab itu sepupuan. Zaid merupakan yang Hanif pada masa jahiliyah. Dialah yang mengingkari berbagai amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Dia juga menjelaskan kebatilan agama yang dianut oleh kaum Quraisy. Asma binti Abu Bakar pernah berkata, anak-anak, aku melihat Zaid bin Amr menyandarkan punggungnya di Ka'bah dan berkata, wahai kaum Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain aku. Kalian menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh, kalian telah berada dalam kesesatan. Hal ini membuat orang-orang marah dan keluarganya menjadi geram dan gelisah, sehingga Zaid terusir dari negerinya sendiri. Apakah Zaid berhenti mencari kebenaran setelah diusir? Tidak, anak-anak, ia tetap terus mencari kebenaran. Dalam perjalanan menuju Syam, dia pun terbunuh di tangan para perampok. Zaid ini berpegang teguh dengan tauhid, meninggalkan berhala-berhala dan menjauhi kesyirikan. Meski begitu, ia wafat sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Dari Aisyah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, aku masuk surga dan melihat dua tenda besar milik Zaid bin Amr. Rasulullah juga bersabda,
Dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat seorang diri. Sungguh, walau Zaid belum mengenal Islam, tetapi ia berpegang teguh dengan tauhid atau keesaan Allah, sehingga Allah pun menjanjikannya surga untuknya. Wallahu alam. Sebagaimana Zaid bin Amr, kita tahu bahwa Nabi Muhammad juga sangat membenci berhala. Beliau lebih dekat kepada ajaran Nabi Ibrahim. Namun, hal tersebut tidaklah cukup untuk memuaskan hati Nabi Muhammad. Bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana Allah menuntun manusia agar keluar dari kesesatan seperti sekarang ini? Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemukan kejadian yang tidak biasa. Ketika beliau sedang berjalan, adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Pada saat tertidur, beliau mendapatkan ru'ya shadiqah, yang artinya mimpi yang benar. Beliau tidak tahu bahwa ini merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian. Karena perunungan yang terdahulu dan kejadian yang tidak biasa yang ia dapatkan, maka Nabi Muhammad memilih untuk mengasingkan diri, yaitu bertahanut ke Gua Hira. Beliau membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Letaknya jauh dari keramaian, yaitu hampir 2 mil dari Mekah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang saja di dalamnya. Alasan Nabi Muhammad untuk memilih Gua Hira yang pertama adalah jauh dari jangkauan manusia, dan gua ini memiliki 2 sisi. Yang pertama, pintu masuk, yang kedua, celahnya menghadap langsung Ka'bah, hingga beliau dapat melihat langsung bangunan suci itu. Sudah sejak lama Nabi Muhammad memikirkan banyak hal mengenai kekuasaan Sang Pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Berhala-berhala yang bernama Hubal, Lata, dan Uzza itu tidak pernah menciptakan seekor lalat. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia? Demikian pikir Muhammad. Siapakah yang berada di balik semua ini? Siapa yang berada di balik luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang panas terbakar kilauan sinar matahari? Siapa pencipta langit yang jernih dan indah? Langit yang bermandi cahaya bulan dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk. Siapa pembuat ombak yang berdebur dan penggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keindahan ini? Anak-anak, beliau mengasingkan diri seperti itu beberapa hari setiap bulan dan sepanjang bulan Ramadan. Semakin lama, jiwanya semakin matang dan semakin terisi penuh, sampai suatu ketika tatkala usia Nabi Muhammad genap 40 tahun, yang merupakan puncak kematangan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Dan benarlah, datanglah seseorang yang bukan dari dunia ini menemui beliau di Gua Hira. Nabi Muhammad yang pemberani dan tenang itu amat terkejut melihatnya. Siapakah gerangan yang datang? Makhluk yang datang itu adalah malaikat yang menyerupai manusia, yang bernama Jibril. Ia menyerupai laki-laki dan berpakaian rapi. Ia datang membangunkan Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Dengan hati yang masih dipenuhi rasa terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Pada saat itu, malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad. Seakan ruh Nabi Muhammad itu mau keluar dari tubuhnya. Lalu, malaikat Jibril memberi perintah lagi,
"Bacalah wahai Muhammad." "Saya tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril mendekap erat tubuh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad merasa sesak dadanya. Lalu kembali melepaskannya dan mengulang perintahnya lagi. "Iqra, bacalah Muhammad." "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi, malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad, kemudian mengulangi perintahnya lagi. Lalu beliau mengubah jawabannya. "Apa yang harus saya baca?" Maka malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Ayat pertama surah Al-Alaq menyampaikan perintah tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari pandangan Nabi Muhammad. Menyadari ketidakhadiran malaikat Jibril, beliau merasa ketakutan dengan tubuh gemetar. Lalu beliau berkemas untuk pulang dan kemudian berlari keluar. Tidak menyangka akan ada peristiwa aneh yang dialaminya. Nabi Muhammad berlari menyusuri celah-celah gunung, sembari berpikir, "Siapakah gerangan yang tadi menyuruhku membaca?" Tiba-tiba suara dari langit itu terdengar. "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril." "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril." Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah pertama kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud malaikat, bukan manusia. Dan pada saat itu malaikat Jibril menghilang. Segera saja Nabi Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Nabi Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi oleh wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad meringkuk di ranjang. Bunda Khadijah mendekati Nabi Muhammad yang baru pulang itu. Nabi Muhammad meringkuk ketakutan, seraya meminta Khadijah untuk menyelimutinya. "Selimuti aku." Bunda Khadijah pun merasa keheranan dan segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah keadaan tenang, Nabi Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa dia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku, jangan berprasangka buruk. Sama sekali Allah tidak akan mencemoohkanmu. Bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu, serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar. Sama sekali Allah takkan mencemoohkanmu. Aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini." Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu oleh jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur badannya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Anak-anak ustazah, sejak saat itulah berakhirlah kehidupan tenang seorang Nabi Muhammad. Mulai saat itu, beliau memegang amanah yang sangat besar. Kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah utusan Allah. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.